Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita selalu dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucap mengingat nikmat Allah yang melimpah kepada kita semua. Berharap besar upaya kita bangun pagi ini, melangkahkan kaki menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, kiranya terhitung sebagai kebersyukuran yang akan membuat Allah ridha dan pada akhirnya akan menambahkan nikmat kepada kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun semoga kiranya pada saat kita membacanya dalam sholat dan di luar sholat akan terhantarkan secara sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena asa, harap dan keinginan untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian kita menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridhonya. Dan di kesempatan hari ini saya menyampaikan pesan-pesan para ulama yang terkandung dalam surat Al-Asr. Rasanya kalimat atau ayat-ayat dalam surat Al-Asr ini bukan yang asing bagi kita ini. Bahkan sejak kecil pun boleh jadi kita telah menghafal dan mengulang-ulang. Kalimatnya atau ayat ini memang singkat, hanya 3 ayat. Dan termasuk yang kedua yang terpendek dari Al-Quran. Sebab yang pertama ulama menyimpulkan At-Takatsur merupakan yang pertama yang terpendek dalam Al-Quran. Surat yang terpendek pertama dalam Quran adalah At-Takatsur. Sedangkan yang keduanya adalah Al-Asr. Walaupun kedua-duanya itu 3 ayat, tapi penggunaan kata lebih banyak dalam surat Al-Asr dibandingkan dengan surat Al-Kautsar. Maka jadilah dia kedua yang terpendek dalam Al-Quran. Saya yakin semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang itu mau beriman, wa amilus solihati, dan melaksanakan amal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama begini, ketika saya kecil, entah saya yakin bapak ibu mungkin ada juga yang sama, kalau sudah selesai sekolah madrasah dulu, SD pun sama, maka kalau sudah selesai sekolah, santri atau murid tersebut diperintahkan oleh guru untuk melipat tangan baca wal asri bareng-bareng. Itu budaya zaman dulu tuh. Entah sekarang masih ada apa enggak gitu.
Tapi kalau udah selesai sekolah, tangan dilipat terus kemudian baca rame-rame. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr gitu. Itu budaya ya. Nah, dulu ketika kecil baca itu ya baca udah. Sekolah terus gitu ya. Sekolah dan itu dibaca setiap kali selesai dan mau pulang. Saat itu hanya sekedar kebiasaan dan rutinitas sebuah sekolah. Sampailah akhirnya ngaji tafsir surat Al-Asr dengan kiai. Dan kemudian dibukalah kitab-kitabnya itu. Rupanya ditemukan begini. Budaya para sahabat itu kalau sudah kumpul begini nih, ngobrol, kumpul di masjid, diskusi, maka ketika mereka akan kembali ke kediaman masing-masing, mereka baca ini wal asr. Kalau mereka mau pulang, mau pisah, tanpa dikomando atau tidak diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka baca ini. Kalau mau pulang baca ini, kalau mau pulang baca ini, kalau mau pulang baca ini. Pokoknya kalau sudah ada sebuah pertemuan dan obrolan, mereka mau pulang, maka perpisahan mereka dipisahkan dengan ayat ini. Nah, yang kita simpulkan begini. Baca ayat atau surat wal asri ini tidak ada perintahnya dari Nabi. Nggak ada. Tidak ada perintah dari Nabi kalau kalian mau berpisah, mau pulang, baca wal asri ya. Nggak ketemu rasanya dalilnya itu. Cuman dibudayakan oleh para sahabat. Jadilah sampai dengan saat ini masih terbudayakan dengan baik. Nah, kalau gitu, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad pada dasarnya kan tidak dilarang untuk dikerjakan. Kaidah fikih bilang kalau tidak ada perintah dan pada saat yang sama tidak ada larangannya, maka apapun itu boleh dikerjakan sebenarnya. Dalam kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri lil ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu kalau memang tidak ada perintah dari Nabi dan tidak ada larangannya, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, pada dasarnya apapun itu kalau punya nilai-nilai kebaikan yang diterima dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, boleh dikerjakan. Nggak dikerjakan oleh Nabi, tapi mereka baca. Jadi amat disayangkan kalau seandainya ada sebuah budaya baik, tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian serta-merta kita mencap bid'ah itu. Nabi nggak ngerjain itu, dosa itu, dan akhirnya neraka lah si pelakunya. Selalu saja kita akan temukan begitu dalam masyarakat itu. Padahal bukankah banyak budaya-budaya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang tidak banyak dikomentari, bahkan mereka diam tanda setuju. Umar bin Khattab melihat orang-orang di pasar sudah mulai banyak berbisnis, sementara waktu Jumat masuk. Kekhawatiran Umar ini muncul, kalau sampai ada azan Jumat mereka masih di pasar dan masih transaksi, kan dosa ini hukumnya. Akhirnya Umar mengambil sebuah inisiatif, ingatkan dulu sebelum sholat Jumat azan, ingatkan dulu. Supaya ketika ada azan ini yang pertama, mereka kemudian siap-siap atau sudah ada peringatan, sebentar lagi sholat Jumat, buruan tutup. Sebab kalau masih bertransaksi pada saat azan Jumat sudah berkumandang, haram hukum transaksinya. Maka Umar pun akhirnya membudayakan azan sebelum azan Jumat. Sahabat semua apa komplain? Enggak tuh. Apa yang dilaksanakan oleh Umar ini diperintahkan oleh Nabi? Enggak. Kan melihat keadaan. Dan kita juga bisa menilai saat itu, kalau gitu azan itu tidak selalu dikumandangkan karena akan melaksanakan sholat, kan gitu. Selalu aja dalilnya kalau sudah azan itu, Pak, azan itu kan buat manggil orang sholat. Azan buat manggil orang sholat. Kalau ada yang tetap bersikukuh dengan azan itu sebagai upaya manggil orang sholat, terlalu minim pengetahuannya itu. Kenapa saya bilang terlalu minim? Umar tadi saya ceritakan. Dua, ada peristiwa hujan lebat di kota Madinah, bikin orang takut semadinah ini. Maka Nabi manggil Bilal azan, kumandangkan azan.
Bilal tanya, kenapa harus azan ya Rasul? Ini tanda kekuasaan Allah sedang diturunkan kepada manusia ini. Kumandangkan azan. Bukankah azan itu pun dikumandangkan pada saat hujan lebat? Dan bukan panggilan sholat tuh. 3, yang lebih populer lagi. Kalau ada seorang bayi baru lahir, maka Nabi pun berazan di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cucunya diazankan. Apa si cucu ini sudah diundang melaksanakan sholat? Kan enggak. Kalau gitu azan itu boleh dikumandangkan untuk mengumumkan sesuatu yang baik, kata para ulama itu. Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak menganjurkan, tapi kalau itu sebuah peristiwa baik, boleh saja kita azan. Karena azan itu tidak selalu dikumandangkan karena mau sholat gitu. Jadi kalau selalu orang bilang azan itu panggilan sholat, Pak, jangan dikumandangkan. Banyak peristiwa-peristiwa yang diazankan atau melakukan azan bukan berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Terlalu minim kalau kita bilang azan hanya untuk sholat gitu. Terlalu picik pandangan ilmu kita itu. Ya. Nah, jadi wal asri dibaca oleh para sahabat sebelum mereka pisah dari sebuah pertemuan, kemudian mereka pulang, bacalah ini. Yang boleh jadi ada kalimat wasiat wa tawasau itu tuh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama gitu. Jadi dengan wal asri ini saya ketika mendengar ataupun membaca dan mempelajari riwayat itu dari kiai, semakin pede bahwa apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad belum tentu dilarang. Kalau dia tidak bertentangan dengan budaya, dia tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, pada dasarnya itulah nilai-nilai kebaikan atau yang dikatakan oleh Al-Quran dengan istilah al-ma'ruf begitu. Nah, kalimatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa atau demi waktu. Kalau waktu dalam Al-Quran, waktu dalam bahasa Arab itu ditulis dengan waw, kof dengan ta, waqt, waktu. Itu. Waktu sholat, waktu itu dari bahasa Arab, waktu, bahasa Arab, waktu. Al-asr juga diterjemahkan waktu atau masa. Cuma uniknya begini, bahasa Arab itu sementara ulama berkesimpulan bukan bahasa surga, walaupun dia bahasa yang terbaik. Ya. Bukan bahasa surga walaupun dia bahasa yang terbaik. Karena bagaimana nanti di akhirat belum tentu kita bicara dengan bahasa Arab. Belum tentu. Gitu. Dan Allah paham apapun itu. Dan kalau seandainya berdoa harus bahasa Arab, bukankah Nabi Ibrahim itu berbahasa Ibrani dan beliau banyak doanya diabadikan oleh Al-Quran. Jadi doa boleh apa sajalah walaupun tidak bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab harus kita akui banyak kelebihan-kelebihannya. Salah satu kelebihan bahasa Arab, kalau dia membuat sebuah kata itu biasanya menyesuaikan kata dengan yang ingin disampaikan. Contoh begini. Kata cinta dalam bahasa Arab dilukiskan dengan huruf H dan Ba. Hub gitu. Itu cinta tuh. Dibikin pakai H sama Ba. Hub. Maka kita kenal dengan istilah hubbul watan minal iman. Cinta sebuah negara itu bagian daripada iman. Kenapa cinta itu dibuat dari ha dengan ba? Rasanya ada alasan, kata para ulama. Ha itu kan huruf yang keluar dari tenggorokan kita yang paling dalam. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat skema mulut manusia, terus kemudian huruf-huruf keluar. Dulu tuh ada tuh yang di metode Baghdadiyah, di belakangnya ada huruf-huruf yang keluar dari mulut. Nah, ha ini merupakan huruf yang keluar dari paling bawah kerongkongan. Ha. Kalau kita mengucapkan ha, paling bawah dari kerongkongan dia tuh ha. Sementara ba itu merupakan huruf yang keluar dari paling ujung mulut, bibir. Ba gitu. Ha paling bawah kerongkongan dekat jantung, ba huruf yang keluar di bibir paling akhir, ba. Kenapa cinta harus dilukiskan dengan ha dan ba? Sementara ulama bilang begitulah cinta itu. Cinta berasal dari kerongkongan dekat dengan jantung, katakan hati.
maka dia harus bermuara di bibir, harus diucap. Kalau gitu yang namanya cinta itu berasal dari hati dan harus lepas di mulut. Jadi kalau orang cinta dan suka itu harus ngomong, jangan diem. Itu. Ya. Kalau ada orang senang, cinta, maka mesti dia bilang, saya suka sama kamu. Gitu. Kalau nggak ngomong begitu, digandeng orang. Gitu. Ya. Hak dengan ba. Nah kita cinta kepada Nabi SAW, bukan kan tadi kita baca sholawat, ya, dengan menyebut Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukankah kita sebut Nabi Muhammad itu? Berapa kali kita dalam sehari menyebut Nabi Muhammad sebagai sebuah kecintaan kita kepada beliau? Kita cinta kepada Allah, banyak-banyaklah zikrullah, menyebut Allah. Dan memang kenyataannya siapa yang sedang dalam kondisi kasmaran dan dia cinta, biasanya dia seringkali menyebut siapa yang dia suka. Maka diungkap dengan hak ba. Bukankah itu sebuah keunikan? Nah, lagi qalbun. Qalbun itu hati. Hurufnya qaf, lam dengan ba. Qaf dengan lam dengan ba itu qalaba, artinya muter-muter. Nggak bisa diem. Qalaba itu bolak-balik, 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 terus berputar, atau kita bilang loading bahasa sekarang itu. Muter aja. Kenapa hati kemudian menggunakan huruf qaf, lam dengan ba? Karena pada dasarnya hati ini nggak bisa diem, dia muter aja. Apa yang ada dan berasal dari hati, dia tidak bisa stabil dan tidak bisa diam, dia berputar terus. Apa yang berasal dari hati? Rasa senang dan rasa benci asalnya dari hati. Maka kalau gitu, rasa senang dengan rasa benci ini bisa jadi suatu masa berubah-ubah. Orang senang sama benci itu. Satu kala dia suka, di kali lain dia nggak suka. Satu kala dia senang, di lain kali dia benci. Dari hati. Iman ini dari hati. Maka iman itu bisa belajar berputar dan berputar. Akhirnya kata Nabi, ada orang satu masa pagi-pagi dia beriman, sorenya dia kafir. Hati itu. Maka dibentuk dari qalbun, qalaba, artinya muter. Dia nggak berhenti. Jadi iman kita ini belum tentu sampai kita meninggal dunia ada di hati kalau kita tidak mau menetapkannya. Rasa cinta ini satu masa akan berputar. Makanya kita punya rasa cinta dan rasa benci, gunakanlah standarnya atau umumnya, atau biasa sajalah menggunakannya, jangan berlebihan. Sampai kemudian ada ungkapan habibaka haunamma asabagiratan yaumamma. Kalau kamu cinta kepada seseorang, cintailah orang itu sewajarnya saja. Karena satu masa orang yang kamu cintai itu akan berubah menjadi orang yang kamu benci. Kalau kamu benci kepada seseorang, bencilah dia sewajarnya saja. Karena suatu masa orang yang kamu benci bisa berubah menjadi orang yang kamu suka. Kenapa? Dari hati. Makanya kita lihat kenyataan yang dulu berantemnya luar biasa, sekarang gandengan melulu gitu. Mana-mana bareng. Dulu kalau kita lihat berantemnya luar biasa tuh. Tapi sekarang gandengan, saling muji gitu. Makanya kita ke bawah arus, kita bencinya nggak ketulungan gitu. Kita nggak menggunakan standarnya itu. Bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja lah. Suatu masa kamu akan berubah menjadi menyukai dia. Kalau kamu suka sewajarnya saja lah, jangan kelewatan. Kenapa? Karena satu masa kamu akan benci kepada orang yang kamu suka. Nah, dari hati dia muter. Iman dari hati, iya. Ketaatan dari hati, iya. Jangan sampai kita berubah. Kalau berubah mungkin cinta dengan benci, nggak terlalu mungkin ada efeknya besarnya luar biasa. Tapi kalau berubah iman dan taat kepada Allah menjadi orang yang kufur dan maksiat, ini yang paling repot. Maka doanya populer. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ini doa yang banyak dibaca oleh para ulama atau para ustadz-ustadz kalau sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Termasuk saya baca, wahai Allah yang telah menciptakan hati itu bolak-balik,
Tsabbit qalbi ala dinika. Tetapkan hatiku itu dalam agamamu, wa ta'atika, dan dalam taat kepadamu. Kita minta. Kenapa? Karena dibuat dari kolbun atau kolaba, dia muter-muter aja, nggak stabil dia tuh. Maka kenapa hati menggunakan kata kolbun atau kolaba? Karena segala sesuatu yang berasal dari hati pasti berputar-putar, tidak pernah henti. Bukankah unik? Saya pernah bilang mungkin nikah bahasa Arab susunan hurufnya nun, kaf, ha, nakaha. Diambillah dia dalam bahasa Indonesia menjadi nikah. Rupanya nikah itu pun simbol dari sebuah pernikahan. Nakaha, nun, kaf, sama ha. Nun lambang nikmat. Jadi kalau orang pertama kali atau orang menikah, maka ketika dia menikah, dia akan bertemu dengan nikmat dalam nikah itu. Saya bukan bicara pornografi dan seksualnya, tetapi kalau ada orang menikah, dia akan merasakan kenikmatan dan keindahan pernikahan itu tuh. Nikmat. Ya. Nikmatnya apa? Ya makan sedikit aja terasa kenyang. Katanya gitu. Ya. Keasinan aja pas bener udah gitu. Ngontrak pindah dari rumah orang tua, kecil rumahnya. Di dalam petakan itu ada lemari, ada tempat tidur, ada kompor. Tapi rasanya luas kayak lapangan sepak bola. Dulu waktu nikah. Kalau keluar pergi pengen bajunya seragaman melulu gitu. Merah-merah. Terus kemudian pakai sarimbit tuh. Batik sama gitu. Itu kan nikmat, indah. Orang yang menikah itu begitu dia pertama menikah, maka dia akan ketemu dengan kenikmatan. Tapi jangan lupa, nikah itu bukan huruf nun saja, maka dia akan pindah kepada huruf kaf keduanya. Kaf kata sementara ulama lambang dari karohah. Karohah mungkin lebih populer di kita dengan makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Kita gampangnya ambil suka duka rumah tangga itu. Awalnya nikmat, begitu masuk fase keduanya nggak lama nikmat ini. Mungkin setengah tahun, setahun, 2 tahun, tapi dia akan berubah menjadi nanti kamu akan sampai dan berhadapan dalam rumah tangga suka duka rumah tangga. Kenapa suka duka rumah tangga? Karena begitu selesai menikah dan sekian waktu dijalani, maka kita baru tahu watak istri yang asli kayak apa. Ya, entar bukan lagi pertama nikah. Kalau baru ta'aruf atau kenalan orang bilang pacaran mah semua serba anteng. Ya, semua serba sempurna. Duduk nunggu lama aja juga biasa aja udah. Sabarnya nggak ketulungan. Dibawa ke rumah calon mertua nih. Calon istri dibawa ke rumah calon mertua, dikenalin. Ngelihat piring kotor aja dicuci. Tuh kan ibu yang ketawa lebih kenceng tuh karena ngalamin. Nah apa aja dikerjain, pokoknya senangnya luar biasa kalau diajak ke rumah mertua itu, calon mertua. Begitu sudah menikah, diajak ke rumah mertua, perasaan baru minggu kemarin kita ke situ, udah ke situ lagi aja, nggak ada tempat lain aja, udah mulai komplain dia. Nah kalau gitu bukankah kita tahu watak suami, watak istri, belum lagi watak keluarga besar keduanya, bukankah itu suka duka dalam kehidupan rumah tangga? Belum lagi lahir anak 1, 2, 3 dan seterusnya, biaya yang makin membengkak sampai ada ungkapan kepala dibikin kaki, kaki dibuat kepala untuk kehidupan rumah tangga itu. Bukankah itu suka duka? Dan itu lama jalannya. Nikmatnya mah sebentar, 1, 2 tahun. Suka dukanya puluhan tahun ya. Tapi kalau dia berhasil melewati suka duka itu, maka dia akan ketemu dengan hak. Hikmah katanya. Hikmah itu lebih nikmat daripada nikmat, namanya hikmah. Sampai akhirnya kita juga menggunakan kata hikmah itu untuk satu puncak kesimpulan. Oh ini hikmahnya kali ya. Nah kalau gitu rumah tangga yang paling nikmat dan puncak kenikmatan dan rumah tangga, hikmah. Kapan? Ketika tua. Bukan ketika muda.
bapak-bapak depan saya kalau rumah tangga terus kemudian sudah puluhan tahun kemudian berhasil mengantarkan anak-anak yang ini kerja di sini, itu rumahnya, ini anak-anaknya. Yang itu kerja di sini, ini istrinya, ini anak-anaknya, rumahnya di situ. Kalau orang tua sudah ketemu dengan orang tua, yang diceritakan paling-paling anak, cucu, mantu. Gitu kan? Kalau udah ketemu nih paling-paling anak saya, cucu saya, mantu saya ceritanya. Selain kolesterol tinggi, asam urat lagi naik. Itu berikutnya tuh. Ya. Nah, bukankah begitu ada kebanggaan luar biasa ketika dia melihat anak-anaknya sukses, tuh hikmah. Bukankah dia terdiri dari nun, kaf dan ha? Unik bahasa Arab itu. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini asr. Wal asr. Ini juga unik. Demi masa, demi waktu. Masa dengan waktu ini disimpulkan atau dilambangkan oleh Al-Quran atau bahasa Arab. Susunan hurufnya ain, sod, sama ro. Asrun, masa gitu. Kenapa dia dilukiskan dengan ain, sod, dengan ro? Maka ain, sod dengan ro itu melambangkan sesuatu yang harus diperas luar biasa untuk mengambil intinya. Ya, sesuatu yang harus menggunakan tenaga baru kemudian mendapatkan inti dari kenikmatannya. Tuh ain, sod, sama ro. Nah, ini yang kalau Ustadz Ja'far, Ustadz Ali yang sering ke Mekah, kalau kita minum jus, bahasa Arabnya kan asir. Jus itu asir. Ada jus kaisar itu asir. Kenapa jus dibilang menggunakan asir? Ain, sod, sama ro. Karena jus itu diambil buahnya, kemudian diperes, diambil intinya, baru kita minum. Itu kan jus namanya. Ya. Itu kalau jus-jus di Arab itu kan enak. Anak-anak saya bukan minta kurma udah. Mintanya jus. Kalau kurma bisa beli di Tanah Abang, Pak. Tapi kalau jus di Arab beda. Kenapa? Jus mangganya kental kata anak-anak saya itu. Pohon mangganya nggak ada, jusnya mangganya kental. Di sini di Indonesia mangganya banyak, encernya nggak ketulungan kalau bikin jus. Ya, tuh bedanya tuh. Nggak ada pohon jambunya di Arab, mana ada jambu kelutuk. Tapi jusnya kental jambu itu. Di Indonesia jambu di mana-mana. Tapi kalau bikin jus kebanyakan esnya bukan jambunya. Nah kalau gitu jus itu asir. Kenapa? Harus diperes dulu, diambil atau sekarang mungkin di blender dan segala macamnya baru kita bisa ambil. Kalau gitu sesuatu ada yang kuat, yang keras harus kita lakukan pertama kali untuk mengambil kenikmatannya jus. Waktu sore kita melaksanakan sholat ada satu masa namanya asar. Asar, waktu sholat asar. Kenapa waktu itu dinamakan asar? Bukan karena sholatnya, memang waktunya disebut asar. Waktunya asar. Kalau kita melaksanakan maghrib, karena memang kenyataan maghrib itu gurub, tenggelam, maka disebutlah sholat maghrib, kata matahari itu tenggelam, gitu. Bukan nama sholat itu maghrib, sekedar maghrib, tapi kenyataan waktunya matahari tenggelam, dalam bahasanya gurub, kemudian disebut maghrib. Asar itu masa dimana kalau para petani keluar pagi hari ke sawah, terus kemudian dia kerja nanam dan segala macam, biasanya kalau mereka pulang sore itu bawa makanan atau buah yang dia sudah tanam beberapa waktu yang lalu. Ada aja yang dia bawa, entah pisang, entah singkong gitu. Kapan dia pulang? Menjelang sore atau waktu asar. Dia pulang bawa pisang, dia pulang bawa nangka, dia pulang bawa singkong. Bukankah pisang, nangka, singkong merupakan upaya kerasnya di masa dulu dengan nanam, ngerawat, sore dia bawa pulang. Itulah hasil, asir namanya, asar. Jadi orang pulang membawa hasil pekerjaan dia yang sudah penuh keringat dan segala macamnya, maka dia bawa pulang, ini hasil. Maka disebutlah waktu mendapatkan hasil itu namanya asar, karena berasal dari bekerja keras luar biasa, diambil manfaatnya. Umur
Kalau orang itu udah masuk usia 50 lebih, ada ulama yang bilang 60. Maka umur 60 itu asar. Ini kayaknya sudah pada mau maghrib semua ini mah. Kenapa? Waktu itu dibilang asar tuh 60-an. Karena usia segitu dia sudah menikmati hasil kerjanya dulu. Ya. Dia udah bekerja menjadi PNS terus sampai usia 50 tahun lebih, pensiun 60 dia nikmatin hidupnya. Nah, bukankah itu menikmati setelah dia bekerja puluhan tahun, sekarang udah bebas Pak, saya udah selesai, udah purna tugas. Nah, bukankah dia saat itu menikmati hidupnya dengan anaknya, dengan cucunya, dengan menantunya, bahkan seringkali terlihat jalan-jalan dengan istrinya. Kenapa? Dulu saya nggak bisa Pak karena terikat dengan dinas dan tanggung jawab. Sekarang saya sudah bebas menikmati hasil pekerjaan saya. Maka waktu atau 60 tahun disebut asar. Nah, ibu bapak ngitung-ngitung sendiri aja deh, kira-kira habis asar apa mau maghrib, hitung aja sendiri itu Pak. Ya. Nah, kalau gitu bukankah luar biasa gitu, ada keunikan. Sehingga masa atau waktu disimpulkan dengan kata asr. Kenapa? Kalau kamu mau untung dengan waktu itu, kamu harus peres dan gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Kalau kamu tidak menggunakan waktu itu secara baik dan maksimal, kamu rugi dengan waktu itu. Jadi kalau kita diberikan waktu atau kesempatan, kamu gunakan secara maksimal supaya kamu tidak rugi dengan waktu itu. Karena banyak orang yang dirugikan dengan waktu, atau bahkan dia sebenarnya rugi karena tidak sanggup mengelola waktu. Nggak sanggup mengelola waktu. Saya ketika udah jalan terus dengan anak-anak naik mobil, terus kemudian ada pengamen lewat. Terus saya bilang ke anak saya, itu ada uang, ambil tuh, kasih pengamen itu tuh. Saya bilang, itu teman papa kecil tuh, gitu, waktu SD. Gitu, mudah-mudahan dia nggak lihat kaset itu. Pas begitu dibuka kaca, kemudian pas lihat muka saya, dia lari kabur karena mungkin malu gitu. Tutup lagi. Saya bilang ke anak-anak, kenapa dia seperti itu? Bukan karena takdir Allah semata. Kenapa? Waktu kecilnya nggak mau belajar, troublemaker, sekolah jarang. Sekali dia masuk bikin masalah melulu. Guru lebih senang dia nggak masuk daripada masuk gitu. Itu anak tuh, guru lebih senang dia nggak masuk daripada dia masuk gitu. Nah, troublemaker dia tuh akhirnya kayak gitu hidupnya tuh. Bukan karena itu takdir Tuhan, bukan. Tapi waktu kecil dia nggak belajar, dia nggak ngafal, dia nggak bikin tugas segala macamnya, akibatnya. Nah, bukankah kalau gitu waktu itu mesti dimanfaatkan, digunakan, dan dia sebentar, waktu itu sebentar. Makanya kalau saya buat daftar ataupun mungkin maaf definisi tentang waktu, orang banyak bikin definisi waktu begini. Kalau saya bikin definisi waktu secara pribadi, saya bilang ke anak-anak saya, waktu itu adalah tahu-tahu. Gitu saya bilang ke anak-anak. Waktu itu kalau definisi Papa nih, tahu-tahu. Sebab kalau udah menggunakan waktu dia kecil kemudian kita nggak ketemu lagi, tahu-tahu udah masuk SD. Nggak ketemu lagi, tahu-tahu udah SMA. Nggak tahu ketemu lagi, tahu-tahu dia udah nikah. Ya, ketemu lagi tahu-tahu udah punya anak 3 aja, gitu kan? Tahu-tahu udah kawin lagi aja gitu. Nah, itu kan waktu yang saya simpulkan dengan tahu-tahu, cepet banget waktu itu tuh. Kalau kita tidak manfaatkan, kita tidak gunakan, sebentar. Ya, sebentar. Gitu. Maka dulu ya kalau bagi saya untuk ketika Covid anak-anak sekolah, ayo gitu, kamu nggak sekolah, Papa nggak ngajar gitu. Di rumah habisin kita penuh belajar. Kenapa? Rupanya 2 tahun itu selesai, sebentar banget ya. Untung kita pakai itu tuh. Nah, kalau kita tidak gunakan itu, kamu rugi. Dan orang seringkali kalau dia rugi, yang disalahin waktu. Yang dia salahin seringkali waktu kalau dia rugi itu. Maka kita kenal ada waktu sial, waktu apes gitu. Emang lagi apes saja nih waktunya nih. Atau bahkan mungkin ibu bapak pernah menggunakan atau pernah tahu ada larangan-larangan orang tua kita berkaitan dengan waktu. Ya.
Dulu tuh zaman dulu orang kalau sudah lebaran Idul Fitri ke lebaran haji, nggak ada yang bikin rumah, nggak ada yang nikah. Kenapa? Dalam pandangan orang tua dulu, jangan, ini bulan hafid katanya. Saya tanya, bulan hafid apa sih, Bah? Kejepit, ini ada lebaran, ini lebaran gitu. Jadi nggak bagus kalau kita melakukan apa-apa. Makanya jarang ada yang nikah waktu itu. Dianggapnya hafid, dibilang bulan kejepit. Jangan bikin ini, jangan bikin itu. Kenapa? Waktunya nggak bagus. Kalau zaman sekarang udah nggak ada waktu lagi. Kalau bisa puasa juga hajatan kalau bisa mah. Kenapa? Gedungnya udah susah soalnya sekarang ini nih. Maka dia tidak peduli lagi dengan hafid kah atau yang lain kah. Dia pakai semua. Orang tua dulu memperhitungkan, dan kalau ada kesalahan pasti yang disalahkan waktu. Tuh kan bener dibilang juga nggak boleh. Tahun ya 2000-an lah saya diminta satu jamaah, Pak Ustadz ada referensi untuk pesantren nggak buat anak saya? Ada Bu, kalau saya mau nganter ada, saya tahu yang bagus nih, bisa nganter Pak Ustadz. Insya Allah saya antar, saya kenal sama kiainya gitu. Kapan Pak Ustadz bisa nganter? Saya ngitung waktu, kayaknya hari Sabtu deh Pak Ibu, kalau mau saya antar ke sana saya bisa Sabtu. Dia bilang apa? Waduh, kalau Sabtu jangan Pak. Kenapa? Saya, kalau bahasa dia, saya nggak makan hari Sabtu, nggak boleh pergi kemana-mana itu hari Sabtu. Bagi keluarga kita nggak boleh itu. Hari lain bisa Pak. Kalau Bapak nggak bisa pergi hari Sabtu, saya nggak bisa nganter. Saya cuman waktunya Sabtu. Ngalah lah orang itu. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak nanti datang ke rumah pakai mobil saya aja berangkatnya. Oh, baik, saya datang ke rumah berangkat pakai mobil lewat Ciawi. Menjelang jalan tol itu habis, waktu pintu Jagorawi habis, mobil mulai tersendat. Akhirnya lama-lama mogok, berhenti di pinggir. Kesimpulannya bener kan, jangan pergi hari Sabtu. Tuh dia makanya ada aja gitu kan. Gitu bener kan, dia salahin hari Sabtunya, padahal ini mobil nggak dicek, udah bulukan lama nggak dipakai gitu. Yang disalahin waktu gitu. Ya begitu, dari dulu itu orang nyalahin waktu, dari dulu begitu waktu itu. Sehingga akhirnya ayat ini meluruskan pandangan manusia tentang waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu itu nggak ada yang berpihak kepada manusia, nggak ada waktu itu yang berpihak kepada manusia. Baik buruknya manusia bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan alam dengan fenomenanya, bukan. Anaknya Nabi Muhammad meninggal dunia berbarengan dengan gerhana. Para sahabat bilang, gara-gara gerhana ini anak Rasul meninggal dunia. Maka Nabi meluruskan pandangan itu. Kalau meninggal ini ketetapan Allah. Itu gerhana bulan dengan matahari makhluk Allah. Jangan kamu kaitkan dengan itu. Jangan kamu percaya dengan itu. Jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan kamu sujud kepada bulan. Sujud kepada Allah. Bukan karena kematian anak saya, bukan kematian karena gara ini. Bukankah dari dulu orang nyalain waktu itu? Ya, sehingga ada waktu baik, ada waktu buruk, jangan begini, jangan begitu, waktu. Maka Quran pun turun mengingatkan itu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu nggak pernah berpihak. Semua waktu baik, semua waktu baik, nggak ada keburukan. Kalau ternyata ada orang yang merasa rugi bukan karena waktu, illa kecuali ini. Kalau kamu rugi, jangan kaitkan dengan waktunya, tapi kaitkan dengan dirimu sendiri, bukan waktu. Itu karena waktu tidak berpihak lagi kepada makhluk, atau waktu tidak memberikan pengaruh kepada manusia. Yang terpengaruh kita ini rugi gara-gara diri kita sendiri. Makanya Al-Quran bilang, illa kecuali illalladzina amanu, orang itu mau beriman. Kalau dia beriman baru nggak rugi. Kalau dia beriman baru nggak rugi. Kenapa iman menyebabkan seseorang itu untung? Dalam keyakinan kita selaku muslim, Allah baru akan mencatatkan amal seorang manusia dan dia baik kalau dia beriman kepada Allah. Dalam catatan kita, kalau mereka yang non muslim menolak, ya keyakinan mereka lah. Kita tidak perlu menyalahkan dan menjelekkan sesuai dengan keyakinan kita. Kita tetap menghormati mereka dengan perbedaan pandangan dengan kita. Tapi kita punya keyakinan yang mendalam bahwa kalau tidak beriman, gak ada nilainya di mata Allah, itu rugi. Ya, karena
amal manusia itu baru ditimbang dan dipertimbangkan oleh Allah kalau si pelakunya beriman kepada Allah. Makanya anak itu baligh baru dihitung amal baiknya kalau dia beriman kepada Allah, baligh dia. Beriman dulu. Maka amal yang kita lakukan selalu saja syaratnya iman. Satu, Islam balik berakal, Islam balik berakal, Islam balik berakal. Islam adalah keyakinan kepada Allah. Kalau dia mau beriman, maka dia nggak rugi. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, seberapapun baiknya orang itu dalam kacamata Islam, amalnya tidak diterima oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah. Sampai-sampai kalau dia beramal baik demi Tuhannya, nanti pada saat di akhirat ketika dia tuntut saya beramal baik, maka Allah gampang bilangnya, cari Tuhanmu yang dulu kamu beriman kepadanya dan beramal untuk dia, cari sekarang. Gak ketemu. Sebab Allah mengumumkan pada saat hari kiamat, limanil mulkul yaum, milik siapa hari kiamat ini? Milik Allah, Al-Wahidil Qahhar, satu-satunya yang berkuasa itu. Jadi kalau gitu, kalau orang itu tidak beriman ya rugi, itu kerugian baru. Tapi kalau dia beriman kepada Allah baru untung karena amalnya mulai dicatat. Mulai. Kalau orang itu sudah beriman nih, jangan duga keuntungan 100% sudah dia raih, belum. Kenapa? Kalau cuman modal iman doang nggak ada amal, apaan yang mau ditimbang? Sebab yang ditimbang itu kan amal perbuatan, bukan sekedar iman. Maka yang kedua diteruskan wa amilus solihat, dia beramal soleh. Ya, tidak hanya sekedar iman. Kalau baru iman, kehidupannya 1/4 untung, 3/4 rugi. Akhirnya ketika dia sudah beriman, beramal soleh, puasa, sholat, zakat, haji dan segala macam perbuatan baik dia kerjakan. Maka kalau sudah dia seperti itu, naik yang kedua, wa amilus solihat, dia beramal soleh. Maka kalau sudah iman bergandeng dengan amal soleh, baru setengah hidupnya untung, setengah hidupnya rugi. Masih ada ruginya. Iman menyebabkan 1/4 hidupnya untung, 3/4 rugi. Ditambah dengan wa amilus solihat, beramal soleh, setengah hidupnya sudah mulai untung, tapi setengah masih rugi. Kalau mau ningkatin lagi gimana? Watawasau bil haq, nasihat, saling menasehati dalam kebenaran. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya sholat, dengan amal soleh tadi sudah beriman, melaksanakan sholat, udah untung. Tapi kalau sholat itu baru sampai kenikmatan pribadi atau konsumsi nikmatnya hanya kita saja, maka kita baru setengah hidup untung. Naikinnya gimana? Ajak orang lain melaksanakan sholat kenikmatan itu. Saling nasihat, mengajak orang menuju kebaikan. Saya sudah nikmat sholat berislam ini, bagaimana ngajak anak saya, ngajak istri saya, ini berbudaya Islam seperti ini, berakidah begini nih. Nasihat, ngajak orang. Jangan sekedar berhenti menjadi konsumsi pribadi, ajak orang. Ajak. Nasihat. Dimulai dari keluarga, meluas. Kita sudah merasakan nikmatnya ngaji, ngajak orang untuk ngaji. Nikmatnya sholat, ngajak orang untuk sholat. Nikmatnya sedekah, ngajak orang sedekah. Bukankah itu sebuah kenikmatan namanya? Nah, tapi tolong, kalau sudah beriman setengah hidup untung, 3/4 rugi. Wa amilus solihat, setengah hidupnya untung, setengahnya rugi. Kemudian tawasau bil haqqi, 3/4 hidupnya untung, 3/4 hidupnya masih 3/4 hidupnya untung, 1/4 rugi. Supaya klop gimana? Satu lagi, tawasau bis sabr, saling nasihat dalam kesabaran. Sebab kalau ngajak orang untuk berbuat baik tapi nggak sabar, nggak jalan tuh nasihat. Makanya ngajak orang itu butuh kesabaran, nggak gampang, nggak sekali dua kali kita ngajak orang kemudian orang itu mau berubah, enggak, sabar. Kalau gitu nasihat butuh kesabaran. Kalau kita nasihatin nggak sabar, kita juga rugi. Maka kalau sudah nasihat dilengkapi dengan kesabaran, baru untung hidupnya itu tuh. Ya, sehingga jangan salahkan waktu. Gunakan waktu semaksimal mungkin, waktu modal kita ini. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, kita rugi bukan karena waktu, tapi diri kita yang rugi. Maka orang yang beruntung adalah orang yang beriman, kemudian beramal soleh,
saling nasihat, menasihati dalam ketakwaan dan kebaikan, dan nasihat itu dilengkapi dengan kesabaran. Insya Allah orang itu beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 itu semua dijalani. Ya sudah beriman, kita sudah sholat, ngajak keluarga sholat dan selalu sabar nunggu waktu. Tidak paranoid kalau anak saat ini belum berubah, satu masa dia akan berubah mudah-mudahan gitu. Ya. Nah itu yang dapat saya sampaikan dengan Al-Asr ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan keilmuan, keyakinan dan kecintaan kita kepada Quran, serta memang benar firman Allah itu, sehingga ketika kita membaca Quran menyelesaikannya dengan ucapan Shadaqallahul Azim, bukan sekedar penghias bibir, tapi memang nggak ada yang mubazir dari kalam Allah itu. Semuanya luar biasa indah dan penuh dengan kebaikan-kebaikan dan nasihat bagi manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup seperti biasa, sebelah kanan saya mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, kalau saya sanggup jawab, mangga saya silakan sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya. Saya ingin tanyakan itu terkait dengan sekarang ini banyak sekali penggunaan bahasa yang sesungguhnya itu bisa diindonesiakan, tetapi menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Arab. Kalau tadi dikatakan bahwa bahasa itu sama, kira-kira ada batasan-batasan tertentu nggak mengenai misalnya terkait doa. Doa ini memang ada dengan bahasa Arab, doa ini sesungguhnya bisa juga dengan bahasa Indonesia. Barangkali itu saja Pak, seadanya minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya ada kemutlakan berbahasa Arab, harus, dan itu pun tujuannya untuk menjaga persatuannya. Kapan kita berdoa wajib berbahasa Arab? Ketika sholat. Nah itu nggak bisa diganti itu. Meskipun rasanya lebih serap pakai bahasa Indonesia Pak, wajib pakai bahasa Arab. Ya, sholat tuh. Jadi itu nggak bisa diganti itu. Tapi setelah sholat, doa apapun yang tidak kaitannya dengan tidak masuk dalam kaidah sholat, boleh diganti pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah kenapa sholat wajib berbahasa Arab? Karena setidaknya ada 3 kesatuan atau persatuan dalam sholat itu. Satu disebutnya oleh ulama tauhidul harokah, 2 tauhidul lughah, ketiga tauhidul jihah gitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sholat kita itu mengandung 3 persatuan. 1, persatuan arah. Ya. Maka kita nggak bisa mengarah kemanapun waktu sholat. Kalau kita dibiarkan, dibebaskan, kalau mau sholat mengarah kemana saja, nanti nggak bisa kita kerjakan sholat itu. Ada orang yang rumahnya berasal dari daerah barat sana, katakan Aceh atau Sumatera. Dia mau sholat, maka boleh jadi dia akan membanggakan daerahnya, saya ngadep kampung saya. Dia sholat ngadep kampung saya. Makmumnya itu orang NTB. Gitu. Kan repot nih, kampung saya di sana Pak, gitu. Masa imam menghadap sana, makmum ke belakang, gitu. Nah kalau gitu kita nggak peduli kamu pakai dari mana, kita ngadap sana. Satu. Kedua bahasa, kenapa harus dipersatukan? Kalau bebas sholat ini nih, bebas bahasanya tergantung bahasa masing-masing supaya serak, repot kita sholat. Imam orang Jakarta, maka dia terjemah Allah gede banget. Nah, dia orang Jakarta. Makmumnya yang belakang Allah nan gadang. Gitu. Yang satunya lagi Allah sing agung, gitu kan. Itu baru takbirnya doang dan baru 3 suku. Gimana kalau kita kemudian ke Mekah, jutaan orang, jutaan bahasa, apa enggak kacau itu? Maka kalau gitu dipersatukan, nggak bisa diganti. Nah ini pakai gitu. Nah jadi udah persatuan arahnya, persatuan bahasanya, gerakannya juga disatukan.
Nggak boleh ada yang beda, ada takbirnya, rukunya, nah itu. Tapi doa selain itu kita boleh menggunakannya. Gitu. Tuh. Nah, termasuk tadi ini orang dulu kalau ulama-ulama dulu kerasnya luar biasa, kalau khutbah itu harus bahasa Arab. Tuh khutbah tuh. Bahasa Arab, makanya mungkin Bapak pernah ketemu atau pernah sholat di satu daerah yang khotibnya bahasa Arab. Anak saya paling senang tuh kalau khotibnya bahasa Arab. Bukan karena dia ngerti, cepet sholatnya. Gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia panjang gitu. Kalau pakai bahasa Arab sebentar. Nah, akhirnya dikritisi oleh banyak ulama. Tujuan kita menyampaikan khutbah itu agar orang-orang bertakwa kan. Bagaimana misinya bisa sampai kepada orang-orang kalau bahasa kita tidak dimengerti? Maka ulama bilang boleh pakai bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya, kecuali memuji Allah, ada pakembang alhamdulillah, salawat, tetap menggunakan bahasa aslinya, tapi isinya harus dengan bahasa masing-masing. Nah, kurang gitu deh, ya. Jadi ada yang memang harus gitu. Terus kehebatan dalam doa itu adalah keyakinan orang yang baca doa, bukan teks yang dia baca. Ya. Kita ini kan kalau doa Pak, ada nggak sih doanya dalam Quran atau dalam hadis, saya minta Pak ada masalah ini gitu. Yang paling terpenting adalah keyakinan Bapak Ibu dalam berdoa, bukan teks. Ya bukan teks. Kenapa bukan teks? Kalau baca teks tapi nggak yakin kan percuma. Nabi Ibrahim dilempar ke udara, dia mau dibakar oleh Raja Namrud dengan tentaranya. Begitu dilempar, maka populerlah ucapan Nabi Ibrahim ini, yang dalam bahasa Arab disebut dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk ke dalam api, selamat dia. Allah bilang ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Ibrahim gitu, pakai bahasa hasbi Allah. Kenapa? Dia yakin tanpa secuil pun keraguan Allah nolong dia. Yakin. 100% yakin, 0 keraguan Nabi Ibrahim. Kita pakai hasbi Allah, dilempar ke api. Teriak, hasbi Allah. Sama kan? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk, mateng. Kita nih gitu. Kalau Nabi Ibrahim selamat, kenapa dia selamat? Yakinnya. Kalau kita ketika dilempar bener nggak nih, bener nggak nih, hasbi Allah sih hasbi Allah, cuman ada bener nggak nih gitu. Nah kalau gitu keyakinan dalam berdoa itu bukan teks. Seringkali orang nyari teks tapi dia ngambang dalam doa itu. Tapi kalau dia meminta dengan bahasanya penuh keyakinan, insya Allah karena keyakinan itu. Begitu kurang lebih Pak. Ada sebelah depan ini? Pak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersumpah itu adalah makhluk. Biasanya manusia demi Allah. Tapi ini Allah yang bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu. Apa rahasia di balik sumpahnya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersumpah menggunakan nama-nama makhluk. Tidak hanya satu. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Wallaili, demi malam. Wal asri, demi waktu. Wan najmi, demi bintang. Kalau gitu banyak sekali Allah menggunakan sumpah-sumpah dengan menggunakan makhluknya. Apa makna yang terkandung? Cukup banyak. Dan ulama beda-beda pendapatnya. Saya paling setuju rasionalitasnya. Macam-macam kan? Karena Allah tidak menyebut kalau aku bersumpah pakai makhluk begini maksudnya. Enggak. Tapi para ulama atau para ahli kenapa ya? Maka hasilnya bisa beda-beda. Yang bagi saya paling logis adalah alasan ulama yang bilang begini. Kalau Allah bersumpah demi makhluknya atau dengan sumpah, Allah ingin
menarik perhatian makhluk terhadap apa yang ingin disampaikan. Ya. Jadi sumpah Allah itu tidak ada maksud apapun kecuali, kata ulama ini yang saya setuju pandangannya, bukan berarti yang lain salah. Setelah sumpah itu pasti ada pesan yang luar biasa. Setelah sumpah. Jadi untuk menarik perhatian itu salah satu gaya Al-Quran, Allah menggunakan sumpah, menarik perhatian. Saya kalau ingin menarik perhatian Bapak Ibu untuk mendengar apa yang ingin saya sampaikan dan itu penting, bisa jadi ada berbagai macam cara. Satu, saya gebrak meja bisa. Gitu kan? Begitu saya gebrak, maka saya tahu orang punya perhatian terhadap saya itu. Bisa. Atau saya sedikit mengeraskan suara, bisa. Atau saya mengulang itu untuk beberapa kali, penting. Gitu. Nah, jadi kalau gitu ada upaya-upaya untuk menarik perhatian orang itu. Sehingga seringkali ditemukan para ulama, kalau Allah sudah bersumpah, setelah itu pasti ada berita penting. Pasti itu. Nah, itu rasional bagi saya itu. Wal asri, demi masa ini nih, innal insan. Nah, ini konten yang pentingnya nih. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya aku telah berikan kepada kamu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu itu diberikan manusia potensi baik dengan buruk gitu. Jadi saya lebih sependapat, bukan berarti yang lain salah. Yang rasional adalah bahwa ketika Allah bersumpah menarik perhatian orang yang membaca. Ini Allah sumpah nih biasanya gayanya habis sumpah nih apa nih pesannya nih? Pesannya yang ditarik. Begitu kurang lebih pengetahuan saya. Siap. Okay. Kalau ada pendapat seperti itu, saya nggak nolak, sama sekali nggak nolak. Kenapa? Semua pandangan boleh dicurahkan. Semua pandangan boleh dicurahkan. Namanya tafsir. Ada ulama yang menafsirkan alif lam mim. Mereka lebih senang dengan hanya Allah yang lebih tahu. Ada kan? Tapi ada pula yang mencoba alif itu sebenarnya singkatan dari Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Kalau gitu Quran itu berasal dari Allah, kemudian diturunkan kepada malaikat sampai ke Nabi Muhammad. Saya nggak nolak. Yasin yang paling populer dan setuju adalah wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu. Tapi ada ulama, ya-nya itu kan biasanya panggilan. Ya, disingkatlah ya. Sin itu singkatan dari manusia. Kalau gitu Yasin, ya insan. Ada yang menafsirkan itu. Nah, jadi tafsir itu berkembang. Jadi kalau Bapak menyampaikan tafsir itu, saya nggak nolak. Walaupun boleh jadi saya bukan ulama Pak, setiap orang boleh kalau memang pikirannya baik dan benar untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Nah, enggak ada ya. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berharap besar Allah memberikan keberkahan kita lewat Al-Quran, dan Quran yang kita kaji setiap saat dan di pagi hari ini kiranya menjadi bukti nyata dan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Ada hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.